Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Al-Fahri dan teman saya Fikri Dawud Ansarullah akan mempresentasikan blueprint blueprint kan? Ya, studi kasus. Blueprint arsitektur enterprise dengan studi kasusnya yaitu perusahaan retail bernama Alfamart. Ini adalah deskripsi profil perusahaannya. Itu namanya Alfamart, bidangnya retail. Alfamart merupakan perusahaan retail yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari melalui jaringan minimarket yang tersebar luas di Indonesia. Perusahaan ini melayani pelanggan melalui toko fisik dan mulai mengembangkan layanan digital untuk meningkatkan daya saing di era transformasi digital. Fokusnya tidak hanya pada pembeli retail tetapi juga pengguna layanan digital atau Alpha Gift dan mitra pembayaran. Hal ini selaras dengan visi dan misi Alfamart sebagai perusahaan retail terbesar di Indonesia. Ini adalah visi dan misi Alfamart. Visi Alfamart itu menjadi jaringan distribusi retail terkemuka yang dimiliki oleh masyarakat luas, berorientasi kepada pemberdayaan pengusaha kecil, pemenuhan kebutuhan dan harapan konsumen serta bersaing secara global. Ini misinya, dan ini adalah elemen arsitektur enterprise-nya. A. Bisnis. Penjualan produk kebutuhan sehari-hari, layanan pembayaran, layanan digital melalui aplikasi Android Alpha Gift, strategi promosi dan loyalty customer. Untuk datanya, data transaksi penjualan harian, data pelanggan atau membership, data stok barang, data supplier dan distribusi. Aplikasi POS atau point of sale di setiap toko, sistem inventory management, sistem gudang atau warehouse system, aplikasi Alpha Gift di mobile. Teknologinya server lokal dan cloud, database terpusat, jaringan antar cabang, perangkat kasir dan scanner. Untuk current state atau kondisi saat ini, di aspek bisnisnya untuk kondisi saat ini, fokus utamanya masih pada penjualan online. Jadi tapi penjualan offline, tapi penjualan online-nya sudah ada tapi masih belum dominan. Penjualan online-nya ada di Alpha Gift. Promosinya masih kombinasi offline dan digital. Untuk aspek data sudah terdigitalisasi namun belum sepenuhnya real time. Data masih tersebar di beberapa sistem. Masih terjadi data silo, di mana data pelanggan di aplikasi Alpha Gift belum tentu terintegrasi secara real time dengan riwayat belanja di kasir toko fisik. Aspek aplikasi, POS sudah digunakan di semua toko, aplikasi Alpha Gift sudah berjalan. Masalah integrasi antar aplikasi belum maksimal dan data antar sistem belum sinkron sepenuhnya. Belum adanya integrasi otomatis antara sistem stok gudang atau warehouse dengan tampilan stok di aplikasi Alpha Gift, sehingga sering terjadi pembatalan pesanan karena barang kosong. Aspek teknologi, menggunakan kombinasi server lokal, sebagian layanan digital menggunakan cloud. Jaringan sudah luas tapi tergantung pada koneksi cabang dan keamanan masih perlu ditingkatkan. Keamanan data pada jaringan antar cabang masih rentan karena standar enkripsi yang mungkin belum seragam di seluruh titik akses. Kok ini tekan gap ya. Selanjutnya, target state atau kondisi yang diharapkan di aspek bisnisnya, implementasi omnichannel
online plus offline terintegrasi, customer experience lebih personal, peningkatan layanan digital. Terwujudnya konsep omnichannel di mana pelanggan bisa memesan barang secara online dan melakukan penukaran barang atau komplain secara offline di toko mana saja dengan data yang konsisten. Aspek data terpusat, data real time antar cabang, big data, business intelligence, implementasi data manajemen sebagai single source of truth agar tidak ada perbedaan harga atau stok di semua platform. Aspek aplikasi, integrasi penuh, POS, inventory, e-commerce, pengembangan fitur, rekomendasi produk, dan loyalty system. D. Aspek teknologi, migrasi ke full cloud system, keamanannya cyber security, skalabilitas sistem, menggunakan AI, API integration, penggunaan API sebagai jembatan utama untuk menghubungkan sistem POS, inventory, dan pihak ketiga, contohnya e-wallet secara aman. Selanjutnya ada gap analisis dan priority. Yang pertama ada assess bisnisnya, yaitu current state-nya fokus pada offline, targetnya omni-channel, gap belum terintegrasi antara toko dan digital. Yang nomor 2 ada data, current state-nya belum real time dan tersebar luas, targetnya terpusat dan real time. Gap integrasi dan sinkronisasi data diprioritaskan karena tanpa sinkronisasi data yang akurat, yaitu fitur AI atau big data di masa depan tidak akan memberikan hasil yang valid. Yang ketiga ada faktor aplikasi, current state-nya sistem terpisah, targetnya sistem terintegrasi, gapnya tidak ada integrasi penuh antar aplikasi. Selanjutnya ada teknologi, current state-nya ada hybrid, lokal plus cloud, targetnya full cloud. Gapnya infrastruktur belum siap sepenuhnya. Meskipun penting, migrasi full cloud memerlukan biaya investasi infrastruktur dan pelatihan SDM yang besar, sehingga dilakukan secara bertahap setelah sistem aplikasi siap. Prioritas transformasi, yaitu yang tinggi ini ada areanya ada di data, karena di data ini ada fondasi dari semua sistem. Kemudian nomor 2, prioritasnya tinggi ada di aplikasi, karena integrasi sistem ini penting karena aplikasi adalah yang menjalankan semuanya. Prioritas yang selanjutnya tinggi ini ada di area bisnis, yaitu bersaing di era digital, di mana salah satu kompetitor terbesar Alfamart yaitu Indomaret. Terus prioritas yang sedang ini ada yang terakhir, teknologi, membutuhkan biaya yang besar karena mengelola teknologi tidak cukup dengan biaya yang kecil. Roadmap transformasi untuk tahap pertama yaitu 0 sampai 6 bulan, dimana itu untuk menyusun fondasinya. Yang pertama ada audit sistem yang berjalan, kemudian integrasi data dasar antar cabang. Yang ketiga ada upgrade aplikasi AlphaGIF, kemudian perbaikan infrastruktur jaringan. Dan juga selain audit perlu dilakukan pembersihan data atau data cleansing agar data yang diintegrasikan sudah dalam kondisi bersih. Tahap 2, perusahaan masuk umur 2 sampai 12 bulan, yaitu integrasi. Integrasinya ada POS atau point of sale, kemudian inventory, sistem online, migrasi sebagian ke cloud, dan juga pelatihan SDM. Semua ini fokus pada penyatuan sistem pembayaran, memastikan kris dan e-wallet dapat terbaca secara instan baik di pos maupun di toko maupun AlphaGIF. Selanjutnya masuk tahap 3, 1 sampai 2 tahun, yaitu optimisasi atau optimization. Implementasinya menggunakan big data analytics, kemudian dashboard manajemen, penggunaan AI, rekomendasi produk, penguatan omnichannel, penggunaan AI untuk predictive analytics, yaitu memprediksi kapan sebuah toko harus menyetok barang tertentu berdasarkan pola belanja warga sekitar.
Jadi intinya apa yang sering dibeli di toko oleh warga sekitar. Tahap 4 yaitu masuk 2 tahun lebih, yaitu innovation, yaitu smart retail system, otomatisasi supply chain, pengembangan digital ekosistem. Mencapai smart retail seperti rak pintar yang bisa mendeteksi stok secara otomatis atau sistem pembayaran tanpa kasir atau cashless, yaitu dimana pelanggan membeli sendiri, di kasir tidak ada yang jaga, hanya ada sistem nanti pelanggannya ngetik-ngetik sendiri, nanti belanjaannya langsung muncul harganya, tinggal scan aja. Kesimpulannya, transformasi digital pada Alfamart diperlukan untuk meningkatkan daya saing di era modern dengan mengintegrasikan aspek bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Perusahaan dapat mencapai efisiensi profesional serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Aku ngomong dewi tak tutup bareng. Sekian presentasi dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Kicau.